Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso dengan kelas entry level tetapi rasanya the next level. Oke teman-teman, karena juga banyak teman-teman yang berkomentar untuk membahas tepung bakso yang bagus, tepung tapioka yang bagus untuk membuat bakso. Di video ini Johan akan beritahu teman-teman tepung tapioka yang bagus untuk membuat bakso. Oke, langsung saja kita siapkan 6 kg daging ayam, kita buang bagian tulangnya. Johan tidak terlalu banyak membuang tulangnya, tetapi tulang yang keras-keras saja yang Johan buang. Hasil dagingnya masih 5,8 kg. Oke, langsung saja kita siapkan 1 kg tetelan sapi. Untuk hasil yang lebih maksimal, teman-teman bisa menggantinya dengan 1 kg daging sapi. Karena untuk menekan biaya, Johan menggunakan tetelan sapi saja. Setelah itu, kita siapkan setengah kilo urat sapi. Untuk pemilihan bahan baku ini teman-teman harus benar-benar perhatikan. Seperti pemilihan ayam itu, pilihlah ayam yang besar, itu tandanya ayamnya sudah berumur, dagingnya padat berisi, nanti jadi baksonya juga lebih mengembang, hasilnya lebih banyak. Dan daging sapinya teman-teman itu pilihlah yang kering, karena daging sapi yang kering itu bisa menghasilkan bakso yang padat. Oke, setelah itu kita siapkan bumbunya. 7 sendok makan garam kasar, 8 saset kaldu sapi, boleh merek apa saja. Kalau untuk membuat bakso dengan kelas entry level seperti ini teman-teman, kelas rakyat seperti ini, karena kebanyakan rakyat Indonesia itu pilih jajan atau makan itu yang enak tapi murah. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya menyiasati menekan biaya produksinya. Setelah itu 50 gram tepung bumbu bakso, Johan menggunakan merek Piala Cap Thomas, Setelah itu 2 saset ladaku, 150 gram penguat rasa atau MSG, maaf tidak kesut. Untuk tepung bumbu bakso teman-teman boleh menggunakan merek apa saja, bisa sop bakso, kofta, si kenyal ataupun yang lainnya. Setelah itu 5 blok kaldu sapi, boleh merek apa saja. Kalau Johan menggunakan Maggi ya, karena aroma sapinya itu kuat. 200 gram bawang putih, 2 sendok STPP, teman-teman bisa menggantinya dengan 2 sendok posmik, itu lebih bagus. 100 gram gula jawa, 3 butir telur ayam. Oke, langsung saja. Oh ya, tidak lupa kita tambahkan 100 gram mentega. Langsung saja kita proses di penggilingan kasar. Setelah itu kita tuang di wajan adukan, kita campurkan semua bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Tambahkan 100 gram mentega. Buat teman-teman yang tidak ingin baksonya lembut, jangan tambahkan mentega ya, karena Johan suka baksonya yang lembut, tidak terlalu keras, jadi digigit bisa langsung pecah. Johan menambahkan 100 gram mentega. Tambahkan 8 sendok makan kecap manis, boleh merek apa saja. Kalau Johan menggunakan tidak terlalu mahal ya, jadi kecapnya Johan menggunakan merek Rajaku. Kalau kecap seperti yang agak mahal-mahal ya, tahu sendiri yang paling terkenal itu biasanya agak encer teman-teman, dan di adonan kurang begitu merah. Oke, untuk tepungnya teman-teman bisa menggunakan tepung tapioka cap Pak Tani Gunung ya. Tepung ini menurut pengalaman Johan itu dia lebih ngembang dan hasil baksonya itu lebih
padat teman-teman, daripada kita menggunakan tepung tapioka yang curah. Dan untuk harganya sendiri bisa lebih mahal ya, karena Johan mendapatkannya dengan harga 7.500 per 500 gramnya. Johan menggunakan 1000 gram tepung tapioka merek Pak Tani Gunung ini teman-teman. Kalau di tempat teman-teman itu harganya nanti bisa update sendiri, bisa komentar di kolom komentar harganya berapa. Kalau yang curah itu harganya paling 500 gram itu antara 4.000 sampai 5.000 rupiah teman-teman. Tetapi kalau merek cap Pak Tani Gunung ini harganya 7.500 per 500 gramnya. Johan bawa sendiri dari rumah ya teman-teman. Johan beli di toko, jadi tidak tersedia di penggilingan karena ini mungkin terlalu mahal, jadi mereka tidak menyediakannya. Aduk adonan kalian itu sampai benar-benar kalis. Kalau belum kalis jangan keburu diangkat dari wajan adukan ini. Oke, setelah kalis kita angkat dari wajan adukan. Kalau adonan belum kalis, teman-teman sudah keburu mengangkatnya, itu biasanya baksonya itu bisa pecah atau bahkan bisa menjadi kayak bubur itu. Jadi teman-teman perhatikan supaya tidak ada kesalahan nanti dalam pembuatan baksonya ya teman-teman. Setelah jadi teman-teman, ternyata setelah Johan menggunakan tepung tapioka cap Pak Tani Gunung ini, hasilnya itu lebih maksimal teman-teman. Itu hasilnya menjadi 10,3 kilo, jadi lebih banyak sekali ya. Padahal tadi ayamnya cuma 6 kilo, dedelan sapinya cuma 1 kilo, dan ditambah 1 kilo tepung tapioka merek cap Pak Tani Gunung tadi, jadinya 10 kilo adonan bakso teman-teman. Setelah itu kita siapkan air panas, letakkan di kompor dengan nyala api yang kecil untuk mempertahankan suhu di dalam airnya teman-teman. Lalu kita bulatkan seperti ini. Sebelum membulatkan seperti tadi Johan lakukan, tekan-tekan dulu atau putar-putar adonannya itu sampai benar-benar merata. Tekan ke bawah supaya tidak terjadi rongga-rongga dalam adonan baksonya, agar lebih mudah dalam membulatkan baksonya teman-teman. Johan bulatkan dengan ukuran ukuran jempol kaki orang dewasa, itu 150 butir. Setelah itu Johan bikin bakso besar dengan isian urat sapi ini 60 butir, dan untuk bakso merconnya jadinya itu 40 butir teman-teman. Dalam sesi pembulatan ini teman-teman harus lakukan dengan sabar ya. Kalau belum terbiasa, teman-teman harus benar-benar bulatkan dengan hati-hati supaya hasil baksonya nanti lebih maksimal teman-teman. Karena adonannya terlalu banyak, jadi harus jadi 2 kloter ya teman-teman, karena pancinya ini tidak muat untuk adonan 10 kilo sekaligus. Oke, sembari kita menunggu baksonya matang, kita siapkan isian bakso merconnya. Ini daging yang sudah digiling kasar campur dengan cabai yang digiling kasar, tambah sedikit MSG dan kaldu sapi. Setelah itu kita campur. Setelah baksonya didiamkan selama 20-25 menit dan dikira sudah mengeras padat seperti ini, baru kita angkat dari pancinya teman-teman. Kita angkat, kita tiriskan, lalu kita kipaskan sampai benar-benar kering. Kalau sudah kering, barulah kita display di tempat jualan kita. Oke, setelah itu kita buat bakso isian pedasnya ya teman-teman. Karena kameranya terlalu gelap, jadi sebentar saja. Oke, kita cek saja hasilnya seperti apa. Luar biasa. Ini bakso dominan ayam teman-teman.
tetapi hasilnya tetap padat, tetap maksimal, tidak kalah dengan bakso yang dominan sapi. Teman-teman bisa aplikasikan resep ini. Semoga resep yang Johan share selama ini bermanfaat buat teman-teman, membukakan jalan rezeki buat teman-teman, dan memotivasi teman-teman untuk berwirausaha khususnya di bidang bakso. Oke, jumpa lagi di video Johan berikutnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya dan selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.